Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Brandon. Nama saya Emanuela Ashley Aiko. Dan saya Julian Monika Saragi. Perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai pajak penghasilan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai macam-macam pajak penghasilan. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasannya lebih lanjut. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pajak penghasilan itu? Jadi, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Untuk dasar hukumnya sendiri, itu tertulis dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek pajak dan objek pajak. Jadi, subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, setiap subjek pajak ini memiliki kewajiban yang berbeda-beda dalam membayar nomor pajak. Nah, sekarang adalah macam-macam dari subjek pajak. Jadi, ada 4 macam dari subjek pajak. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi. Yang kedua adalah subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah subjek pajak badan. Dan yang keempat adalah subjek pajak bentuk tetap atau BUT. Lalu kita lanjut dalam objek pajak. Jadi, objek pajak itu apa sih? Sesuai dengan namanya, objek berarti identik dengan barang. Jadi, objek pajak itu adalah segala sesuatu seperti barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan oleh pajak. Nah, objek pajak penghasilan ini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, sekarang kita masuk dalam penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Jadi, yang pertama itu adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerja atau jasa yang diterima. Lalu yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dari penghargaan. Lalu yang ketiga adalah berusaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Lalu yang keenam ada bunga, termasuk bunga premium, diskonto, dan imbalan. Lalu yang ketujuh ada dividen, ada royalti, ada sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Lalu ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, ada keuntungan karena pembebasan utang, ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, ada selisih lebih, premi asuransi, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya, tambahan kaya neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, dan yang terakhir ada imbalan bunga. Lalu, sekarang kita akan membahas mengenai penghasilan yang PPh-nya itu bersifat final. Jadi apa sih penghasilan yang PPh-nya itu bersifat final? Yang pertama ada penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dengan orang pribadi. Lalu yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Lalu ada penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Lalu yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya itu adalah penghasilannya tidak termasuk objek pajak. Apa aja sih penghasilan tidak termasuk dalam objek pajak? Yang pertama ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada aset hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus. Yang ketiga ada warisan. Yang keempat ada aset yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Lalu ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima. Lalu ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Ada dividen, iuran yang diterima dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima anggota dari perserikatan komanditer. Lalu ada penghasilan yang diterima perusahaan model Ventura berupa bagian laba. Ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Ada sisa lebih dari diterima badan yang bergerak di dalam pendidikan atau penelitian terdaftar. Lalu ada bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak. Nah, sekarang adalah objek pajak penghasilan badan usaha tetap atau BUT. Apa aja sih yang termasuk dalam pajak penghasilan BUT?
Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak bentuk usaha tetap atau BUT itu adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. Lalu ada penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan BUT di Indonesia. Dan yang terakhir ada penghasilan sebagaimana yang disebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang biaya pengurangan penghasilan. Biaya pengurangan penghasilan adalah pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam perpajakan, pengeluaran atau beban atau biaya dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini diatur pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Beberapa macam-macam deductible expense seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran, iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan atau pengalihan aset, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran atau beban atau biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Hal ini diatur pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Macam-macam non-deductible expense adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pemegang sisa hasil usaha koperasi, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali dengan beberapa syarat tertentu, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak terbaru, yaitu semenjak Undang-Undang HPP diterapkan, ada beberapa ketentuan pajak yang berubah. Pada Undang-Undang PPH, untuk tarif pertama, yaitu 0-50 juta, dikenakan tarif 5%. Sedangkan untuk Undang-Undang HPP, untuk penghasilan 0-60 juta, dikenakan tarif 5%. Lalu untuk tarif kedua, yaitu kurang 50 juta sampai 250 juta, untuk Undang-Undang PPH, dikenakan tarif 15%. Sedangkan untuk Undang-Undang HPP, kurang dari 60 juta sampai 250 juta, dikenakan tarif 15%. Lalu untuk tarif ketiga, untuk Undang-Undang PPH, kurang dari 250 juta sampai 500 juta, dikenakan tarif 25%. Sedangkan untuk Undang-Undang HPP, kurang dari 250 juta sampai 500 juta, dikenakan tarif 25%. Kemudian, untuk tarif keempat, untuk Undang-Undang PPH, kurang dari 500 juta, dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk Undang-Undang HPP, kurang dari 500 juta sampai 5 miliar, dikenakan tarif 30%. Lalu kemudian yang terakhir, untuk Undang-Undang HPP, kurang dari 5 miliar, dikenakan tarif 35%. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan terdiri atas 3, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Lalu yang kedua, pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak. Kemudian yang terakhir, pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang pajak penghasilan. Contoh soal yang pertama yaitu sebutkan siapa saja yang termasuk ke dalam subjek pajak, kecuali A. Subjek pajak orang pribadi, B. Subjek pajak warisan, C. Subjek pajak dalam negeri,
D. Subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Dan yang terakhir E. Subjek pajak badan. Jawaban yang benar adalah yang C. Subjek pajak dalam negeri. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu pada kompensasi kerugian, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian tersebut tidak kompensasikan dengan penghasilan mulai dari A. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 7 tahun. B. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. C. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun. D. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 12 tahun. E. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 6 tahun. Jawaban yang benar adalah yang B. Mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Lalu, contoh soal yang ketiga yaitu pengeluaran yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal A. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. B. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPh. C. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. D. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dan yang terakhir E. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jawaban yang benar adalah yang C. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu sebutkan penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. A. Warisan. B. Bantuan atau sumbangan. C. Hadiah dari undian. D. Dividen atau laba yang diterima. Dan yang terakhir yaitu E. Aset setoran tunai. Jawaban yang benar adalah yang C. Hadiah dari undian. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai pajak penghasilan. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi pajak penghasilan. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.